alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan kita tetap istiqomah menjalankan puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi faidah, berbagi pengetahuan dari kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, sebuah kitab berbahasa Jawi, terjemahan dari Bidayatul Hidayah, bahkan bisa dikatakan syarah dari Bidayatul Hidayah karangan dari Hujjatul Islam Al-Ghazali. Perlu diketahui Syekh Abdus Somad Al-Palimbani adalah seorang ulama yang berkarir di tanah haram menjadi pengajar. Tentunya sebelumnya beliau belajar dengan gigih sampai menjadi seorang syekh yang diberi kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani patut dijadikan contoh dan teladan bagi generasi muda. Meskipun beliau merantau mengajar di Masjidil Haram, tapi tidak pernah melupakan tanah airnya. Untuk syiar agama Islam, beliau mengarang dan menulis beberapa kitab dengan berbahasa Jawi dengan tujuannya memudahkan bagi para generasi di negerinya, khususnya Palembang, umumnya tanah Melayu atau tanah Jawi, dengan menulis beberapa kitab berbahasa Jawi dan juga menerjemahkan dari kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Jawi agar penyebarannya menjadi masif. Orang-orang yang tidak sempat belajar bahasa Arab memahami ajaran-ajaran Islam sehingga mereka bisa mengamalkannya. Selain itu, Syekh Abdus Somad juga punya semangat jihad ketika negerinya dijajah oleh bangsa asing. Beliau menulis sebuah kitab yang intinya memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk terus berjihad memerdekakan negeri ini dari penjajahan, sehingga negeri ini terbebas dari penjajahan, merdeka, sehingga memiliki kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya untuk mencapai baldatun thayyibatun warabun. Salah satu keterangan dari kitab Hidayatus Salikin yaitu wala tadhunnu idza sumta anna sauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atsu bal tamamu siyami bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Artinya, dan jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahwa puasa itu yaitu memudahlah meninggalkan makanan dan minuman dan jima. Maka telah bersabda Rasulullah SAW, beberapa daripada orang yang puasa padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga jua. Tetapi sempurna puasa itu dengan meneguhkan segala anggota sekaliannya daripada segala barang yang dibenci Allah Azza wa Jalla, dan dari karena inilah seyogyanya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci Allah Ta'ala, yaitu segala yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti melihat perempuan atau melihat muda belia dan barang sebagainya.
dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faedah, dan memeliharakan daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala, yaitu berdusta dan mengumpat orang dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji-keji, dan memeliharakan daripada berbantah-bantah dan memeliharakan daripada memaki orang-orang. Dari keterangan kitab Hilatus Salikin kita bisa memahami bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, atau menahan nafsu seksual. Tapi puasa adalah memelihara semua anggota badan dari hal-hal yang diharamkan atau dibenci oleh Allah, agar anggota badan ini juga benar-benar bersih. Anggota badan ini benar-benar fitrah. Karena anggota badan atau panca indera adalah aliran-aliran pengetahuan yang membawa air kepada hati kita. Ketika aliran-aliran air ini yang masuk ke samudra hati kita berupa air-air kotor, maka samudra hati kita pun akan menjadi kotor. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga puasa kita menjadi penjaga aliran-aliran panca indera dan anggota tubuh kita. Dan kita juga tidak lupa untuk meneladani akhlak-akhlak para pendahulu kita, khususnya salah satunya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, dengan semangat belajar juga semangat berjuang untuk memajukan negara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itulah khilaf seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Semua kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.